Ini terlalu berat mungkin untuk saya. Mungkin betul kata Bapak yang tadi atau apapun, kalian doakanlah yang baik-baik untuk saya. Semoga ini sementara, tapi saya mau berhenti untuk ini semua. Ya, banyak sekali orang-orang yang menebarkan fitnah tentang saya, mengancam saya, dan apologetika itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi saya. Saya sudah meninggalkan semua itu dan saya sudah berdamai untuk itu. Tapi itu tidak menjatuhkan saya sebenarnya. Ya, apapun yang orang katakan itu tidak pernah membuat saya gentar. Kalian sudah lihat itu, dan itu tidak begitu saya respon karena selama itu fitnah, saya tidak perlu merespon apapun untuk itu. Tetapi yang saya hadapi ini bukan sekedar itu saja. Kalau fitnah itu sudah biasa. Kayaknya saya bilang, kalau mau berapologetika, lawanlah dengan apologetika, bukan dengan cara yang lain. Ya, argumen, mari adu argumen, tetapi bukan dengan cara kekerasan atau cara-cara lain gitu. Tidak perlu dengan cara hukum atau dengan apapun. Karena setiap orang menganut agamanya dilindungi oleh hukum dan ada kebebasan untuk itu juga semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Untuk kesekalian kalinya teman-teman, Agatha kembali mewek-mewek, kembali nangis-nangis. Ya, kalau kita bilang ini air mata buaya ya teman-teman, air mata penuh sandiwara yang kembali ditumpahkan oleh Agatha. Dan kembali teman-teman, Agatha mengatakan akan mundur dari dunia apologetika. Dan apakah ini benar? Kan yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini hanya dusta seperti yang selama ini mereka lakukan? Karena memang bagi mereka berdusta demi kemuliaan Tuhan mereka itu diperbolehkan. Mereka menyebarkan ajaran mereka dengan cara dusta, dengan cara tipu-tipu, dan itu sudah dilakukan jauh sebelum ada yang namanya Agatha. Pendahulu mereka, penyebar-penyebar yang pertama, itu sudah melakukan dusta tersebut, sudah melakukan tipuan-tipuan tersebut. Jadi jangan terkejut kalau sekarang para Polikarpus mewarisi ajaran dusta tersebut, ajaran Takia Korintus kalau dibilang, ya, Takia Korintus teman-teman. Dan ini bukan kali pertama Agatha mengatakan akan mundur dari dunia apologet. Sudah berkali-kali teman-teman, sudah berkali-kali, dan bukan hanya Agatha. Polikarpus yang lain juga, ya mirip-mirip teman-teman, mirip-mirip, ya. Jadi yang namanya Polikarpus ini nggak bisa dipercaya. Kalau kalian nanya kepada saya nih, karena saya lihat banyak yang komen, ya, bahkan ada yang WA ke saya, kirimin link video tersebut, nanya pendapat saya atas pernyataan Agatha yang mengatakan mundur, ya. Agatha resmi mundur gitu, resmi mundur dari dunia apologet, mengatakan bahwa dia nggak kuat. Dia nggak sanggup menghadapi cobaan ini gitu kan. Loh, bukannya selama ini ngomongnya Tuhannya berkuasa, bukannya selama ini ngomong Tuhannya kuat, Tuhannya hebat. Ini kok mundur gitu, kok mundur dengan alasan tekanan, ancaman dan sebagainya. Halo, nggak malu apa ya? Ini saya tunjukkan teman-teman, kalian silakan search ya. Dan yang mengabarkan ini bukan kami, bukan dari pihak Muslim, ya. Langsung kalian ketik Agatha pamit atau enggak Agatha saja di YouTube, akan bermunculan, ya. Live terakhir, selamat tinggal Agatha, bukan hoax, dari channel Gembala YouTube. Agatha pamit, pernyataan resmi pengunduran dirinya 9 jam yang lalu, pendengar apologet, ya. Nih, jadi Agatha mundur itu dikabarkan oleh channel-channel sebelah. Dan memang setelah kita tonton video tersebut, ya, dia menyatakan dia mundur. Jadi kemarin tanggal 15 Maret 2025, untuk kesekian kalinya Agatha mengatakan dia mundur dari dunia apologet. Nggak sanggup teman-teman, karena tekanannya begitu besar. Ya, dia bilang ada ancaman dan sebagainya. Halo, bukankah kalian selalu mengatakan harus siap memikul salib? Harus siap memikul salib, baru gini kok udah mewek.
kok udah mewek, kan lucu juga gitu. Nggak sesuai dengan yang selama ini mereka ajarkan. Mereka selalu menyampaikan, kita harus siap memikul salib, jangan takut, Tuhan kita kuat, Tuhan kita berkuasa. Halo, di mana Tuhanmu kalau begitu? Di mana Tuhanmu? Dan ini bukan kali pertama, teman-teman. Bukan kali pertama. Kita akan tunjukkan buktinya. Ya, dan sebelumnya juga sudah ada nih senior dia yang sama. Ya, yang melakukan hal yang sama nih. Sang debaters mundur. Ini ya, 4 bulan yang lalu, di bulan 12, Wak Labu memutuskan mundur dari dunia apologet. Dengan alasan, ya, udah nggak bisa lah, udah nggak sehat lah, sekarang main lapor-lapor gitu kan. Begitu dia lihat ini lagi sibuk nih, saling melapor. Dia ketakutan. Dia ketakutan, teman-teman. Ini orang besar omong. Aslinya penakut. Aslinya penakut. Langsung WA Bang Zuma, oh janganlah begini begitu kan gitu kan. Nih, meminta maaf, mengundurkan diri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Begitu dia lihat sudah mulai aman, ya, sudah mulai kondusif, muncul lagi. Debat lagi nih teman-teman. Debat dengan Yusuf PI, debat dengan Goldian, kan gitu. Ya, ini dia juga bahas nih, Agatha mundur teman-teman, Agatha pamit, ya, ini kemarin. Jadi orang-orang seperti ini nggak bisa dipercaya. Saya katakan nggak bisa dipercaya teman-teman. Omongan mereka selalu dusta semua, selalu. Karena mereka adalah penganut ajaran itu. Demi kemuliaan Tuhan, dustanya itu diperbolehkan. Mereka penganut ajaran seperti itu. Itulah jangan terkejut kalau mereka hari ini ngomong A, ya besok yang mereka lakukan adalah B. Nggak pernah konsekuen. Nggak pernah teman-teman. Ya kita lihat ini videonya teman-teman. Kata Injil, kami inilah ikan-ikan yang lepas dari jaring, Kak, tapi lu bisa jaring kami lagi, Kak. Jangan nyerah sama keadaan, Kak. Pikul salib, Kak. Banget Bang Kiri ya. Bukan kenapa sih, banyak komal Kristen, banyak. Tapi yang bisa nyampein, yang bisa masuk ke kami itu ya kakak. Dulu kakak sempat hilang. Kakak tahu gimana aku nyari kakak kan? Aku nggak tahu keadaan pastinya kakak gimana sekarang. Apa yang kakak alamin, apa yang kakak hadapin. Tapi yakin Tuhan selalu beserta sama kakak. Jadi kalau boleh request, nggak apa-apa kak. Misalnya kakak lal dengan ini semua, take a break aja sebentar. Take a break sebentar. Tarik napas. Ketika semua udah lega, balik lagi kak. Masih banyak yang nunggu. Cengeng banget loh. Kayak gue Sebelumnya gue udah nyari lu lama lo kak, dulu pas lu hilang. Jangan lagi dah, kalau boleh jangan lagi. banyak apologet lain. Aku udah bilang nggak, aku bukannya bohong. Pernah aku duduk di pengajaran lain, tapi nggak sama. Beda feel-nya kak, beda. Tuh berat banget dah. Aku juga tadi baru login lihat kayak gini, aduh. Intinya jangan nyerah kak, jangan nyerah sama keadaan. Beginilah pikul salib. Kadang saya pengen hidup normal, pengen hidup seperti kalian, juga pengen rasain matahari, pengen seperti orang lain gitu. Saya nggak pernah menyerah terhadap iman saya.
Saya tetap berjuang dalam iman saya. Dan sekarang yang bisa saya lakukan adalah mendoakan kalian semua, membawa nama-nama kalian semua di dalam doa-doa saya, sembahyang saya. Itu mungkin penguatan yang bisa saya lakukan ya, dari apa yang saya ajarkan. Semoga itu juga dihidupi gitu. Jadi iman kalian itu dihidupi gitu. Nggak ada yang lebih bersukacita dibandingkan nama kalian itu ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Tidak ada ya, sukacita yang melebihi apapun gitu. Selain nama kalian itu harus di sana. Kita harus sama-sama menyongsong Tuhan itu dalam firdausnya. Ya, jadi kita semua ini berjuang, saya juga berjuang, kalian juga berjuang dalam iman kalian. Dan kalau sudah kenal Kristus, jangan kenal sedikit saja lalu lengah, tapi kenallah lebih dalam. Seperti itu aja Bang Kirye. Bang Kirye semangat ya. Semangat Kak. Tapi kalau lu gak ada ya ada yang hilang deh rasanya. Ada Tuhan Yesus. Pasti itu ada. Itu penguat sejati. Cuman ketika kita kayak gini Kak, kita rindu untuk ke gereja, kita rindu untuk mendengarkan firman. Ya lu salah satunya. Lu gereja itu. Banyak orang terberkati di sini. Gue yakin bukan cuman gue. Banyak kok teman-teman di bawah. Kakak ingat flashback tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin. Berapa banyak Kak yang berpaling dari dia punya pengajaran. Dia tahu. Karena apa? Karena penyampaian lu. Roh Kudus bekerja dari Tuhan ke lu Kak. Bahkan gue yang udah lama Kristen aja, gue nggak terlalu paham, tapi berkat kakak gue paham apa itu Tritunggal, apa itu Kristologi, apa itu soteriologi keselamatan, apa itu eskatologi. Kak, jangan nyerah, masih banyak orang-orang di luar sana yang kayak gue, masih banyak yang butuh. Jadi jangan pamit. Gue gak bisa ngomong banyak Kak, karena sebagian besar udah disampaikan sama teman-teman yang sebelumnya yang udah naik duluan. Tapi jangan nyerah ya Kak, ya apapun keadaan lu, gue gak tahu, tapi gue cuma bisa bawa lu dalam doa. Semoga lu baik-baik aja, lu dilindungi sama Tuhan. Yesus selalu bersamamu Kak. Dan jangan berhenti jadi garam dan terang dunia. Aku mah garam dan madu. Itu udah kemarin. Thank you Bang Naum. Ini komen terbaik. Agatha sama dengan ortodok. Makasih Bang Naum. Ya, kalian semangat lah. Aku juga semangat kalau kalian semangat. Nanti mungkin sekali-sekali aku ngintip kalian. Tapi kalian tahu masalahku banyak dan tantanganku banyak. Aku nggak ngelawan satu orang. Aku harus ngelawan temen yang aku seiman. Dan ini mengerikan. Ya, adik kalian semangat. Ya, shalom Bu Hana sama Mom Eldi. Shalom, apa kabarnya Mom? Shalom. Shalom Kak. Aduh, kaget sekali nih. Aku sudah lama nggak ngikutin TikTok ya. Shalom semuanya. Sorry, aku angkat bicara ya di sini. Sebenarnya Mami ini lagi sakit, Agatha. Aku nggak bisa jalan itu sudah 6 bulan sebenarnya. Jadi pada saat kita kontak-kontak terakhir itu, ya kondisiku memang aku nggak bisa jalan gitu. Nah, 3 minggu kemarin aku baru operasi
Jadi selama 6 bulan ini aku mondar-mandir rumah sakit, terapi, begitu aja. Tapi satu-satunya aku harus operasi. Nah, ini lagi pemulihan. Aku baru enak-enaknya ngintip-ngintip ini. Gitu ya. Di Komal Agatha, noh ada apa lagi? Non, aku butuh nomor WA-mu lagi. Karena WA yang kemarin gak bisa aku hubungi. Aku jujur, aku banyak yang harus aku sampaikan ke Agatha. Ya, kalau Agatha masih mau percaya sama Mami. Ya, aku rasa teman-teman sudah banyak memberikan masukan yang bagus gitu untuk Agatha. Pesan dari Mami satu, Tuhan itu sudah pakai Agatha luar biasa. Dan tidak semua orang bisa seperti Agatha. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Oh, aku maunya hari ini, besok, atau lusa. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Betul. Ayo, sudah tahu nomornya Mami, ambil kontak lagi. Banyak yang harus aku sampaikan ke Agatha. Mami mungkin udah tahu sedikit tentang saya. Tapi Mami juga tahu saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walau orang-orang di dekat saya meninggalkan saya demi uang dan demi banyak hal. Saya harus juga menghormati keputusan itu. Dan ini terlalu berat mungkin untuk saya. Mungkin betul kata Bapak yang tadi atau apapun, kalian doakanlah yang baik-baik untuk saya. Semoga ini sementara, tapi saya mau berhenti untuk ini semua. Ya, banyak sekali orang-orang yang menebarkan fitnah tentang saya, mengancam saya, dan apologetika itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi saya. Saya sudah meninggalkan semua itu dan saya sudah berdamai untuk itu. Tapi itu tidak menjatuhkan saya sebenarnya. Ya, apapun yang orang katakan itu tidak pernah membuat saya gentar. Kalian sudah lihat itu, dan itu tidak begitu saya respon karena selama itu fitnah, saya tidak perlu merespon apapun untuk itu. Tetapi yang saya hadapi ini bukan sekedar itu saja. Kalau fitnah itu sudah biasa. Kayaknya saya bilang, kalau mau berapologetika, lawanlah dengan apologetika, bukan dengan cara yang lain. Ya, argumen, mari adu argumen, tetapi bukan dengan cara kekerasan atau cara-cara lain gitu. Tidak perlu dengan cara hukum atau dengan apapun. Karena setiap orang menganut agamanya dilindungi oleh hukum dan ada kebebasan untuk itu juga semuanya. Iya, tapi nggak bisa Agatha. Indonesia kan lemah akan hukum. Kamu tahu itu, gitu. Oke, banyaklah kita ngobrol di WA nanti. Itu ada Bang RK, bisa dinaikkan GPK. Bang RK nggak ada, nggak tahu. Oh, nggak ada. Oh, bukan RK ini ya. Dan untuk teman-teman yang non Muslim juga saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa, dan tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya. Mohon maaf untuk semua yang teman-teman yang sudah saya sakiti mungkin dengan perkataan saya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan saya juga sudah melepaskan maaf itu untuk kalian semua juga yang sedikit banyak yang juga menyakiti saya. Saya tidak ada rasa dendam, saya tidak ada rasa benci. Saya juga datang dalam damai, pergi dalam damai. Dan semoga kita semuanya damai ya. Mau apapun agamamu, saya cuma meminta kalian berpikir. Kalian juga berlogika. Kalian jauh lebih mengenal Tuhan kalian, bukan untuk teman Kristen saja, tetapi yang non-Kristen juga. Kalian harus mengenal Tuhan kalian. Jangan kalian sia-siakan hidup kalian untuk hal yang tidak bermanfaat. Jangan sia-siakan hidup kalian hanya untuk menjatuhkan orang lain. Karena sekalipun kalian menjatuhkan, kalian tidak akan lebih tinggi daripada yang kalian jatuhkan.
seperti apapun kalian menjatuhkan saya tidak akan pernah jatuh, karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu mengangkat saya dan menyertai saya ketika saya datang dalam pertobatan itu. Jadi jangan kita ini merasa hebat sebagai manusia, dan jangan pernah lagi menjual agama demi uang, demi popularitas, demi apapun yang ingin kalian capai. Dan jangan menjadi manusia yang busuk, karena kita semua nanti akan membusuk. Tetapi ingatlah, Tuhan akan membangkitkan kita dan akan mengubahkan kita, bukan menjadi manusia busuk. Ingat, uang itu hanya alat. Uang itu bukan segala-galanya. Kebahagiaan itu bukan dari apapun yang dunia ini tawarkan. Ya, kalian semua yang sudah menjual Tuhan Yesus, berbaliklah kepada Tuhan Yesus. Jangan jual iman kita ini hanya untuk uang, untuk kesenangan, untuk perempuan, dan untuk apapun. Ya, terutama untuk teman-teman Kristen, kembali kepada Kristus dan buang segala nafsu kalian, keserakahan kalian, karena keserakahan kalian itu akan membawa kalian kepada bencana. Dari sekarang datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan meninggalkan semua itu, ya. Karena seperti apapun kalian ingin menguasai dunia ini semuanya ini akan hilang, lenyap. Ini fana, ya teman-teman, ya. Hidupi iman kalian dalam Kristus. Jangan lagi berbohong, jangan lagi memfitnah, berhenti memfitnah dan berhenti menjadi iblis. Kalian ini manusia yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua ini debu tanah dan kita akan menjadi debu tanah. Tolong ingat itu. Jangan kalian kira hidup ini selamanya. Ya, kita semua butuh Yesus. Cuman Yesus yang bisa membantu kita dalam segala hal. Cuman Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan kita. Ya, seperti apapun pintarmu, seperti apapun cakapmu dalam berbicara, seperti apapun logikamu, tetapi kalau tidak ada kerendahan hati, karena cuman kerendahan hati yang tidak dimiliki iblis. Jadi mau kayak apapun kayanya kalian, mau kayak apapun berkuasanya kalian, kita ini makhluk rendah. Maka rendahkan hati kalian di hadapan Tuhan. Apapun Tuhanmu, jangan meminta untuk meninggikan dirimu di hadapan manusia, karena kita semua ini bukan siapa-siapa. Ingat, kita hanyalah debu dan tanah. Maka kita akan kembali menjadi debu tanah. Berhenti bernegosiasi dengan dosa, berhenti bernegosiasi dengan harta. Serakah. Jam tanganmu tuh gak ada gunanya, tasmu itu gak ada gunanya ketika kamu sudah mati. Mobilmu itu gak ada gunanya. Kenangan-kenanganmu yang hebat di luar negeri atau apapun itu tidak ada gunanya. Kita semua akan menjadi debu dan tanah. Kita semua akan mati. Ketika saat itu tiba, kita cuma meminta kepada Yang Maha Kuasa. Kita cuma bisa meminta kepada Tuhan Yesus yang sudah benar-benar nyata 2000 tahun yang lalu di hadapan seluruh bangsa Israel. Mari buka mata kalian, mari buka mata kita semua untuk tidak pernah mencintai dunia ini. Jangan pernah mencintai dunia ini. Dunia ini akan mengecewakanmu, hanya menunggu waktu saja. Uangmu tidak akan menyelamatkanmu dari kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua dari kematian. Hanya itu saja pesan saya untuk semua teman-teman Kristen. Berbaliklah kepada Tuhan Yesus. Berbaliklah dari ajaran yang sesat itu. Jangan terima lagi ajaran sesat. Ya, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita semua harus bodoh di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa pintar di hadapan Tuhan, maka kamu adalah antikris, itu kamu adalah Tuhan. Kamu tidak lagi menuhankan Tuhan Yesus. Ya, terutama untuk teman-teman apologet, berhenti menjadi serakah, berhenti mengejar ketenaran, karena mungkin kamu tidak akan dijatuhkan dalam dosa yang lain, tetapi kesombongan rohanimu itu bisa menjatuhkan kamu. Ya, stop mencari uang, stop menjual Tuhan Yesus demi uang, stop mencari popularitas, berhenti.
tarik diri kalian merenung untuk ini sesaat. Kalau apapun agamamu, apapun Tuhanmu, sekali-sekali rendahkan dirimu, jangan meminta ditinggikan, karena kamu akan semakin jatuh. Itu aja dari saya. Ya, kita semua harus hidup dalam damai. Saya mohon maaf untuk semua teman-teman yang Kristen maupun yang non-Kristen, siapapun kalian, mohon maaf atas semua kehilafan saya, kesalahan-kesalahan saya. Terutama teman-teman yang Kristen, Hana, Kirie, Kanopi, Batu, Abe, Winter, semua yang gak bisa saya sebutkan. Kita tidak pernah kalah dalam iman. Walaupun kita tidak berapologetika, tetapi kita hanya akan dikatakan kalah dalam iman ketika kita masuk ke dalam dosa itu. Itulah kekalahan sesungguhnya. Kekalahan sesungguhnya bukan kalah argumen, bukan kalah debat. Itu bukan kalah dalam iman. Kalah dalam iman adalah ketika kamu jatuh ke dalam dosa, ketika kamu jatuh dalam keserakahan, fitnah, percabulan, apalagi semua itu. Ya, ingat, kita harus kuat seperti Kristus, karena dengan tidak jatuh ke dalam dosa, disitulah kekuatan yang sebenarnya, bukan yang lain. Jadi jangan pernah merasa hebat dengan pedangmu, jangan merasa hebat dengan jabatanmu, jangan merasa hebat dengan kekuasaanmu, jangan pernah merasa hebat dengan uangmu. Ada satu hal yang cukup menarik ya teman-teman. Entah kenapa Agatha nih kalau mewek dan mengatakan mundur dari dunia debat, sudah 2 kali nih. Sudah 2 kali saat pengumuman dia, saya lagi di Bandung. Saya ingat tahun lalu. Ya, tahun lalu saat Agatha mengumumkan dia akan mundur dari dunia debat, mewek-mewek, nangis-nangis, itu saya lagi di Bandung juga sama Kores. Dan hari ini, ya dari kemarin dan hari ini saya juga lagi ada di Bandung sama Kores lagi. Lagi sama Kores ini di Bandung. Nah, cuman bedanya ada plus Goldian kalau kali ini ya. Jadi ini cukup lucu. Tahun lalu teman-teman, ya ini 1 tahun lalu, kalian lihat Agatha si penghujat Islam mewek minta ampun setelah terkena azab. Ya, ini judul saya buat. Kalian bisa lihat ini 1 tahun yang lalu. Kalau nggak salah bulan 1. 2024 ini bulan 1 teman-teman. Nah, ini Agatha nangis-nangis ya. Agatha nangis-nangis oleh Elia Miron, Erben dan teman-temannya. Dan yang cukup menarik di video ini teman-teman, Agatha juga sama. Dia mengatakan bahwa tekanan begitu besar. Ya, banyak orang mengancam, WA, komen, mengancam dan sebagainya. Saya nggak kuat, dia bilang nggak kuat, jadi dia harus mundur. Ya, dia bilang nggak kuat teman-teman, mewek. Ini video ini viral, yang nonton banyak, bahkan di-upload oleh channel-channel yang lain dan banyak Polycardos ya yang mengatakan editan. Wah, dia bilang Muslim ya, curang sampai melakukan editan dan sebagainya. Halo, gimana ceritanya saya bisa ngedit video seperti ini? Kalau saya bisa ngedit video seperti ini, saya sudah di Hollywood sekarang teman-teman. Ini super alami nih. Nggak ada film Hollywood yang bisa senatural ini editannya ya, kalau memang diedit gitu. Kan lucu. Ya, nggak ada yang seperti ini teman-teman. Ini mewek asli dia, nangis-nangis. Ya, sama seperti video barusan. Nangis-nangis, mewek-mewek kan. Oh, saya nggak kuat, dia bilang. Ya, mereka meneror, mereka melakukan cara-cara yang nggak benar gitu. Terus apa dibilang dia? Argumen harusnya dilawan dengan argumen. Jangan menggunakan hukum. Halo? Argumen, bukan hujatan. Argumen memang dilawan dengan argumen. Kalau hujatan, ya, apakah harus dilawan dengan hujatan juga? Coba saya tanya. Ini saya tanya teman-teman Kristen deh. Ya. Polycardos ini menghujat agama Islam. Terus kami balas dengan cara menghujat Kristen. Kan nggak benar. Kan nggak benar cara dengan menghujat agama orang. Kami nggak mau seperti kalian, mohon maaf. Ya, apologet Islam bukan penghujat. Kami ngomong selalu pakai data. Nggak mungkin kami balas hujatan tersebut dengan menghujat kekristenan. Kekristenan tidak salah. Ya, kekristenan di sini nggak salah. Yang salah ini adalah orang-orang yang memanfaatkan agama Kristen demi kepentingan mereka pribadi. Seperti si Agatha ini.
Ya, seperti si Agatha ini. Kekristenan jadi tumbal, teman-teman. Ya, kekristenannya yang jadi tumbal supaya mereka mencari keuntungan. Jadi Agatha ini nggak terima karena dia sekarang dilaporkan. Dan dia tahu situasinya. Dia tahu betul situasinya karena sudah mulai dipanggil untuk undangan klarifikasi. Sama seperti yang dialami oleh Bang Zuma, Uni Rifa. Bahkan mau dibilang, ya, kalau mau dibandingkan, ini termasuk telat. Undangan klarifikasi untuk Agatha termasuk telat, teman-teman. Ya, Bang Zuma udah duluan dari bulan lalu. Padahal Agatha duluan dilaporkan. Agatha duluan, teman-teman. Ya. Dan namanya juga harusnya beda orang. Ya, penyidiknya beda. Tetapi di sini kita bisa lihat siapa yang siap membela keyakinannya. Apologet Islam dilaporkan ada kabur. Ada yang kabur. Enggak, hadapi. Hadapi, teman-teman. Enggak ada lari ke luar negeri, ya, kabur ke kota lain, matikan HP dan sebagainya. Enggak ada, teman-teman. Dari zaman saya 2 tahun yang lalu saat saya dilaporkan oleh Wak Labu, ya, saat mereka menargetkan saya, waktu itu gila, teman-teman. Paul Jang, MIM bersatu, ya. Tumben-tumbennya para Polikarpus ini bisa bersatu. Semua demi apa? Supaya menangkap saya. Ada saya kabur. Nggak ada, teman-teman. Ya. Pihak Polda Sumut manggil saya datang 6 kali dalam setahun, bayangkan. Capek ya, capek. Tapi mau nggak mau dihadapi. Karena prinsip saya, ya namanya sial. Kita nggak bisa menyalahkan ya, dengan mengatakan, loh kenapa saya harus keluar biaya ke Medan? Enak sekali pihak kepolisian, ya mau cuman namanya sial, teman-teman. Sama seperti kita nih. Lagi enak-enak berdiri ditabrak sama orang. Nggak tahu apa-apa, lagi enak-enak duduk ditabrak sama orang. Patah kaki. Orangnya cuma ganti biaya rumah sakit. Tapi kaki yang patah belum tentu bisa pulih 100%. Bisa jadi udah bengkok dan sebagainya. Mau gimana? Sial. Sial, teman-teman. Tapi yakinlah segala yang terjadi atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Untuk itu ya udah kita pasrahkan aja. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa kita kontrol. Ya, banyak orang yang bilang, loh kemarin badan saya sehat, ini kok tiba-tiba sekarang sudah nggak bisa, ya lihat ke kiri gitu, leher saya kok jadi kayak ada yang terjepit, begitu dicek saraf terjepit. Apa yang mau kita salahkan? Ya, kondisi itu nggak bisa kita kontrol semua, teman-teman. Hari ini sehat, besok bisa sakit, hari ini sehat, besok bisa meninggal. Semua bisa terjadi. Namanya kemalangan. Itulah kenapa saat saya menghadapi cobaan ini, saya anggap ya sudah, ini atas izin Allah. Hadapi saja. Dan selama Allah masih di pihak kita, nggak akan sanggup nih Polikarpus. Mau dengan segala biaya mereka, nggak akan sanggup. Ya sampai Wak Labu kemarin teriak-teriak kan, suruh oten-oten donasi. Jangan hanya modal ngomong, komentar, tapi suruh donasi. Karena dia sadar, teman-teman. Nggak bisa mereka melakukan apapun tanpa menggunakan uang yang besar. Bahkan pakai uang yang besar aja masih bisa gagal. Terbukti 2 tahun yang lalu, saat mereka bersatu, saat donasi begitu kencang kepada Wak Donat, termasuk Paul Jang ya, yang ngamuk kemarin tuh, di mana Paul Jang mengatakan bahwa mereka jadi korban tipu. Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu ya, 2 tahun yang lalu, mereka tuh semua bersatu. Termasuk Paul Jang yang membayar harga, ya, mendonasikan uang dari yayasannya dengan jumlah banyak, supaya saya ditangkap. Supaya saya ditangkap, segala cara mereka lakukan. Dan terakhir ya, ini Paul Jang, nih, Galarua cabut laporan Julius HMC, sang debitur bangkrut. Dikasih nampak teman-teman, donasi yang dimasukkan nih. Uang yang dimasukkan oleh yayasan mereka, nih ya, Joseph Paul Jang, supaya saya ditangkap. Tapi uang tersebut ya sekali lagi, ya mungkin transfer 300 juta, tapi yang dipakai oleh si Wak Labu untuk segala cara ya, nyogok dan sebagainya, ya mungkin setengah masuk kantong. Itulah ngamuk si Paul Jang. Waktu diminta bukti-buktinya semua nggak ada. Ngamuk Paul Jang. Ya sadar bahwa mereka sudah ditipuin. Itulah dia bikin konten tersebut. Dia bikin konten pernyataan bahwa ya mereka sudah ditipu. Sudah ditipu dan berharap jangan lagi ditransfer donasi kepada si Wak Labu. Ngeri teman-teman. Ya, segala cara. Itu waktu mereka gunakan segala sumber daya mereka. Apalagi sekarang nggak sanggup mereka. Yakin saya teman-teman, nggak sanggup mereka. Ya, fitnah sana fitnah sini, aduh. Ini kalau dibandingkan, ya kalau kita bandingkan dengan Agatha,
dengan Agatha yang dilaporkan. Ini sudah termasuk lambat, sudah setengah tahun teman-teman. Agatha jelas-jelas menghujat. Nggak terima. Dia bilang, wah ini kok saya argumen malah dilaporkan. Lalu kamu nggak argumen, kamu menghujat. Kalau argumen itu, ya masih kayak Deki Ngadas, ya terus juga Muri Wali, itu masih argumen. Walaupun kadang-kadang nyerempet Islam. Walaupun kadang-kadang fitnah-fitnah gitu. Tapi fitnahnya itu dari orang lain yang dia kutip. Nah, masih mending gitu. Bukan fitnah yang dia buat. Kata si A, kata si B, ada ngomong seperti ini ya. Oh, Islam begini. Masih oke, mengutip. Ya, ada yang dikutip, ada datanya. Kalau Agatha dan yang lain-lain, ya, Polikarpus yang lain, mana ada? Mereka ini kan semua demi uang. Jadi kalau Agatha bilang jangan pernah menjual agama demi uang dan popularitas. Nah, ini teguran buat Polikarpus. Teguran buat mereka supaya mereka bertobat. Jangan lagi kalian kerjanya menjual agama. Yang duluan melakukan ini semua adalah pihak Polikarpus. Sudah diakui sama Wak Donat kan? Diakui, dikatakan bahwa mereka lah yang memulai ini semua. Mereka lah yang duluan membahas keyakinan orang lain. Mereka lah yang menjual agama, ya agama mereka demi popularitas. Mereka korbankan Yesus. Ini pengikut Yudas semua ini teman-teman. Pengikut Yudas. Mereka nggak pernah membela iman Kristen. Coba lihat Edis, kalau ditanya ke Kristenan, ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti teman-teman. Yang dia tahu menyerang Islam, menghujat Islam. Agatha ditanya ke Kristenan, nggak ngerti. Nggak ngerti teman-teman. Ada yang bilang, Agatha pintar. Siapa bilang nggak ngerti Kristen? Kau tanya sama Muri Wali. Kau tanya sama orang Katolik, ngerti nggak Agatha? Nggak ngerti teman-teman. Yang dia tahu kan cuma ortodoks. Cuma sepenggal bagian kecil kekristenan. Itu pun tafsir bebas. Banyak sekali Agatha tuh menafsirkan sendiri yang bukan sesuai dengan Kristen mainstream. Kristen pada umumnya. Ini bukan ajaran Kristen. Itu ajaran Agatha sendiri. Agatha yang ngasih jawaban itu. Ya, menjawab sendiri dan sebagainya. Jadi kalau dibilang, wah dia mau mundur sekarang, halo. Saya kadang bingung lihat mereka ini. Ya, kalau lagi seperti ini, mundur. Berharap belas kasihan. Berharap pihak penegak hukum ya dan yang melaporkan lihat, dia udah mundur, udahlah jangan lagi. Kasihan sudah mundur gitu kan. Ada anaknya, janda, dia harus besarkan anaknya, dia butuh sekolahkan anaknya, dia butuh biaya yang besar. Halo, nggak seperti itu, tanggung jawab. Jejak digital kejam, teman-teman. Jejak digitalnya kejam. Yang kamu buat, ya, itu tetap harus kamu pertanggungjawabkan. Harus kamu pertanggungjawabkan. Jadi jangan dengan hapus channel, ya, terus hapus semua, kamu pikir, ya sudah, nggak ada lagi urusan dengan hukum. Halo, enak sekali gitu ya. Enak sekali. Begitu sudah seperti ini, tinggal nangis, mewek-mewek, kabur gitu. Saya bingung lihat mereka nih, nggak ada rasa tanggung jawabnya ya. Apakah memang nggak diajarkan gitu? Nggak diajarkan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan, ya, harus berani ngambil konsekuensinya. Apa nggak ada ajaran seperti itu di mereka? Dikit-dikit mewek kabur. Wak labu hapus video. Saya sudah kasih lihat ya. Banyak sekali video yang dihapus dari bulan 12/12. Setengah videonya dihapus. Karena dia tahu yang dia lakukan itu melanggar hukum. Itulah dia takut dihapus. Mereka ini kan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Cuman besar mulut. Besar mulut. Ya. Kalau orang-orang seperti ini saya tahu betul karakternya teman-teman. Saya tahu betul karena saya lama di Medan. Ya, yang saya hadapi pun banyak orang-orang yang besar mulut. Di Medan itu, ya bisa dibilang ya, harus ini, lomba ngemokap. Nah inilah, orang-orang seperti Agatha, Wak Labu, Polikarpus yang lainnya, gini-ginian semua. Tapi begitu nanti bermasalah, mewek. Di belakang mewek, tapi di depan netizen biar kelihatan kuat, biar kelihatan hebat. Kan gitu. Jadi dia bilang nggak ada hubungan, saya sudah bertobat, jangan bawa-bawa masa lalu saya. Halo, masa lalu itu akan selalu nempel sama kita teman-teman. Nggak bisa kita bilang, masa lalu itu kan udahlah gitu kan. Nggak bisa teman-teman. Masa lalulah yang membuat kamu seperti apa sekarang. Kalau bertobat ya sudah, tunjukkan pertobatanmu, selesai. Orang nggak akan permasalahkan lagi. Orang nggak akan istilahnya punya celah untuk menyerang kamu selama benar-benar kamu bertobat.
Tapi kan kita tahu siapa Agatha. Kita tunjukkan bukti-buktinya, bagaimana kehidupan dia dulu. Ya. Ini orang sakit hati karena suaminya, mantan suaminya. Mantan suaminya Muslim. Mantan suaminya Muslim. Nggak terima. Dari situ dia balik, ya, dan pindah ke ortodoks. Sebelumnya dia bukan ortodoks sebelum nikah. Ini kelakuan. Dielulukan seperti yang Wak Labu bilang kan. Kenapa Polycarpus ini begitu semangat menghujat Islam? Si Wak Labu udah bilang. Namanya juga dibiayai. Dikasih uang. Ya udah disorong-sorong. Ya. Gimana nggak menghujat? Orang dikasih duit, disuruh menghujat. Terus dibilang kalau ada apa-apa nanti kita urusin. Itu yang ngomong Wak Labu. Silakan kalian cek video saya sebelumnya. Ya, video yang sebelum ini, yang kemarin. Wak Labu akui sendiri bahwa memang ya mereka ini disorong untuk menghujat Islam. Enak kan? Enak lah, duitnya banyak. Ya. Oke lah, saya tampilin aja buktinya ya. Ini salah satu penggalan statement Wak Labu dari sekian banyak, dan banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah ngomong seperti itu juga. Tolonglah kalian yang mengaku punya ilmu buat sesuatu yang berguna biar orang respect sama. Makanya kau tonton dulu Rico Gaming Simanulang. Memang dodong ini tolol, ya. Kalau ditontonnya di situ ada juga bicara tentang jin. Jin beragama Islam kan yang namanya jin Kodim. Kodim ada yang bilang Kodam lagi, Polres. Jin Kodim atau Kodam. Ya jin Kodam ya. Kau tonton dulu baru ada minum kencing apa Nabi dibilang sudah. Memang orang-orang ini lucu kawannya, tapi ya sudahlah. Nah, kawan-kawan, saya berharap kalian menjadi orang cerdas, jangan on, ya. Ketika membiak sesuatu, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Ini nggak mungkin langsung buat sesuatu itu plak-plak gitu. Aduh, bodoh kali kita jadi orangnya. Makanya kalian ditangkapi. Sudah. Yang paling menyedihkan oten-oten ini kawan, sok-sok menyemangati, bukan. Dia tidak pernah itu berpikir menyemangati ini apologet, enggak. Yang dia lakukan apa? Bagaimana emosinya tersalurkan. Ayo Bang Edis, bagus-bagus. Karena Edis sudah luar negeri, enggak apa-apa lah. Tapi yang di dalam negeri, mereka mau usahakan seperti itu kawan. Biar apa? Biar ditangkap. Justru mereka lah menginginkan orang-orang ini ditangkap. Ingat enggak peristiwa Yusuf Manubulu? Saya tegur. Pak Yusuf Ucup Bulu, kalau bisa jangan kau sembarangan membuat orang kesaksian. Langsung diserbu saya. Apa maksud sang debater ini? Dulu sang debater Mas ya. Kau iri ya. Karena Ucup Bulu begini. Alah, aku bilang. Begitu dia ketangkap. Orang yang memaki-maki aku dulu. Ada enggak batang hidungnya? Ayo dukung Ucup Bulu. Selamatkan. Bantu. Lari semua. Ganti akun. Pura-pura komen lagi. Kok enggak adil ya negara ini? Memang kalian dungu. Ya. Kalau sudah kuingatkan, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Ngeri teman-teman, mereka ini memang dibayar untuk menghujat. Dibayar untuk menghujat. Ini bukan lagi pembelaan iman. Enggak ada yang membela iman di sini mereka. Mereka cari nafkah, mereka cari uang. Mereka menggunakan kekristenan sebagai tameng, sebagai batu pijakan. Karena kan nggak mungkin nyerang Islam tanpa membawa agama dia. Nggak bisa, mau Kristen lah, jadi ditumbalkan. Kristen ditumbalkan teman-teman. Apa jadinya sekarang? Lihat toleransi di negara kita, hancur. Kalau saya akui, toleransi di negara Indonesia sekarang lagi di titik yang sangat rendah. Dan bisa jadi makin rendah ke depannya kalau dibiarkan seperti ini terus. Saya akui bahwa hubungan kita nggak baik sekarang. Islam Kristen hubungan lagi jelek. Tapi ini semua ya, hasil dari siapa? Hasil dari mereka ini, Polycarpus. Jadi kalau ada yang bilang nih, wah itu kalian yang duluan, ustadz kalian ceramah begini begitu. Halo, dari zaman Nabi, ya pembahasan tentang Nasrani, Yahudi itu memang ada. Tapi apakah jadi masalah? No, nggak ada masalah teman-teman. Di Islam memang ada tentang Nasrani, betul nggak? Di kitab sucinya ada membahas Nasrani. Di kitab suci kalian ada bahas Islam nggak? Kalau ada bahas Islam boleh kalian bahas. Nggak ada kan? Ada nggak tentang Islam di situ? Nggak ada. Tapi apakah kalian nggak membahas keyakinan yang lain? Ada. Yahudi. Kalian bahas alih-alih Taurat. Ada kan? Apakah orang Yahudi komplain? Apakah orang Yahudi marah atas pembahasan kalian tentang mereka di perjanjian baru? Nggak ada. Yang mereka marah adalah perjanjian lama kalian.
Yang mereka marah adalah kitab mereka tiba-tiba kok nempel menjadi kitab suci kalian dengan label perjanjian lama. Itu yang buat mereka marah. Tapi pembahasan tentang mereka di perjanjian baru kalian terserah. Itu kan pandangan. Pandangan. Sama seperti gini. Ya. Di negara kita, Belanda, Jepang, waktu menjajah Indonesia sangat sadis. Ya, sangat sadis, jahat dan sebagainya. Apakah orang Belanda keberatan? Enggak. Ya itu kan di internal kamu. Begitu juga di Belanda, Tengku Umar, Diponegoro, ya, Panglima Polen, Imam Bonjol, itu penjahat bagi mereka. Di sekolah mereka itu dipelajari, ya, itu penjahat mereka anggap. Pahlawan-pahlawan kita penjahat di tempat mereka. Apakah kita komplain? Woi, nggak boleh itu pahlawan. Sembarangan kalian bilang penjahat. Ya nggak masalah, itu dapur mereka kan. Dapur mereka, internal mereka. Ya sama kayak kita. Di iman kami memang ada pembahasan Nasrani. Mau gimana? Yang penting yang dibahas adalah sesuai dengan apa yang ada di kitab suci. Nggak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi. Kalian ini lucu, teman-teman. Ya, Polikarpus ini lucu gitu. Udah tahu yang mereka lakukan itu kriminal, nggak sesuai, nggak ada dalilnya, tapi memaksakan kehendak. Itulah saya bilang Pak Cian baca ya betul juga gitu. Mereka tuh waktu kecil memaksa kehendak. Kalau udah besar zolim. Zolim sekali. Kita lihat daerah-daerah yang mereka banyak. Zolim, teman-teman. Polikarpus ini ngeri. Menjadikan orang-orang Kristen sebagai laskar Polikarpus supaya mereka menjadi pasukan zombie yang zolim. Coba lihat, dibakar, diprovokasi sama Polikarpus ini. Ngeri. Mereka ini kan, kumpulan orang-orang yang, mohon maaf, manusia-manusia susah, yang nggak jelas, yang tiba-tiba dapat kenikmatan, dapat uang terkejut, ya sudah seperti ini sekarang. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Kalau kalian nanya pendapat saya, Agatha apakah bertobat? Enggak. Ini lagi ketakutan saja, jadi biasa, menghilang dulu. Ya, menghilang dulu, nanti akan menghujat lagi. Kalau nggak ditangkap, dia akan menghujat lagi. Kalaupun ditangkap, ya, diamankan, ditangkap, kalaupun masuk, ya, masuk penjara, terus nanti udah keluar juga akan menghujat lagi kok. Kalau nggak dia mau kerja apa, teman-teman? Saya tanya, Agatha mau kerja apa? Kalian suruh dia kerja apa? Kalian tanya pendidikan dia apa? Kalian lihat, ya, pengalaman dia ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Dari dulu dia nikah, ya, suaminya supir angkot. Ya. Agatha disuruh jadi OB kan nggak mungkin. Mana mau dia, teman-teman? Tinggal koar-koar donasi luar biasa, ya, banyak masuk gitu, kalian suruh jadi OB kan nggak mungkin. Si Goldian bilang suruh anti pijat pula, ya nggak mungkin juga, nggak laku, nggak laku nih, kurus, nggak ada tenaganya, teman-teman, ya, nggak ada tenaga. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa ya.